Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Bismillah, Hong Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng. Saudara-saudaraku dimanapun berada, kali ini ketemu kembali. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan Den Mas Ali di kitab Mawas Diri akan membawakan, memaparkan mengenai dukun. Ya, dukun. Perihal dukun, tentunya saudara-saudaraku sudah tidak asing lagi, bukan? Untuk apa sih sebenarnya dukun itu? Di suasana yang hari ini ramai sekali di jagat maya perdukunan. Ada dukun palsu, ada dukun original, ada dukun semi original dan palsu mungkin. Mungkin itu hanya Itu hanya pengklaman atau maaf. Itu hanya di stigma masyarakat saja. Nah, sebenarnya apa sih dukun yang sebenarnya? Karena viral di jagat maya, bahkan kita mendengar dalam pengobatan-pengobatan atau hal apapun itu biasanya terkait dengan perdukunan. Nah, dukun ini kita terselenting dan dengar bahwa dukun terasa ini adalah hal yang terkait dengan ilmu hitam. Mendengar kata dukun itu sudah klinik. Mendengar kata dukun sudah dirasakan pasti ini sesuatu berhubungan dengan kejahatan. Tidak demikian, saudara-saudaraku. Kalau toh memang ada yang kejahatan, itu kepada pribadinya, personalnya. Nah, dukun tentunya banyak sekali ragamnya. Bahkan sebelum ada kata dokter, ada tabib sebelumnya. Kalimat dukun ini sudah lama sekian tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu saat saya belum lahir pun, bahkan kisah dari nenek saya, mbah-mbah saya, kalimat dukun ini sudah ada. Di modern ini kalimat dukun menjadi sesuatu yang menakutkan. Mau berobat, mau solusi, apa saja, larinya ke dukun. Nah, ini kayak semacam rebutan lahan kesannya, ya. Nah, dukun ini merasa terpojok. Memang tidak mustahil kaitannya dengan dukun, kadang ada yang terjerat hukum. Nah, ini yang tidak baik karena ada unsur penipuan. Mudah-mudahan tidak demikian nanti ketika Den Mas Ali memaparkan. Sepengetahuan Mas Ali bahwa dukun, pergeseran makna dukun ini sangat luar biasa, mengalami peorasi, pergeseran makna yang jauh dari makna aslinya. Dukun mesti berkaitan dengan ilmu hitam. Ada bunga 7 rupa, ada kemenyan, ada jambi-jambi. Itu semuanya piranti-piranti terkait dipelihara oleh dukun. Namun dukun ini di perfilman dan sebagainya memang terkait, kalau film dukun, film sesaji dan sebagainya itu muncul berbagai ranah media-media itu. Nah, ini masalah ketidaktahuan di mana masuk ke ranah yang bukan wilayahnya, yang akhirnya dengan pandangan yang banyak sekali di era modern ini, dukun mengalami pergeseran, terpojokkan. Sebenarnya dukun ini terkait dengan masalah beda nama, atau di era ini istilahnya tukang, ya, tukang atau spesialis. Nah, dokter pun sebenarnya ya dukun pengobatan, dukun alternatif. Nah, ini medis kalau kita mengenal. Nah, kita pun, saya sendiri dilahirkan oleh bantuan dukun beranak. Dukun beranak ini membantu proses melahirkan pada ibu-ibu hamil, yang mana dalam proses kelahirannya ini saat itu tidak ada mengenal yang namanya bidan.
atau mengenal namanya dokter. Toh dokter saat itu malah justru dilahirkan, dibantu prosesnya oleh dukun, yaitu dukun beranak. Lantas apa sekarang kalau kita dengar dukun? Dukun ini satu kata adalah bisa jadi, biar untuk mempermudah di era modern ini, adalah profesi, tukang, spesialis. Nah, jadi dukun di era modern ini banyak ragamnya. Nah, ada lagi mengenai dukun jampi. Nah, dukun jampi ini ahli di bidang bikin ramuan, obat-obatan, yang mana ketika sakit, mungkin sakit perut, sakit kepala, mual-mual, pusing, atau alergi di badannya, ini nanti ada dukun khusus, yaitu dukun jampi-jampi, jamu. Nah, jamu ini memang sangat khas di Nusantara ini. Terkait dengan jamu yang beredar di Nusantara ini, memang kekayaan banyak tanaman tumbuhan yang mengandung obat. Lantas apa bedanya jika diramu dengan berbentuk pil, berbentuk tablet? Itu hanya masalah beda bentuk, beda cara pencetakannya. Jadi ketika kita datang ke dukun jampi-jampi, kita datang dukun ke jamu tadi, ahli pengobatan, tentunya bisa yang adanya serbuk yang diseduh, kita minum. Ada yang jenisnya dioles, yang mungkin sifatnya serbuk itu tadi, dikasih air atau dikasih minyak gelentik untuk pengobatan gatal-gatal juga bisa. Ada ramuannya. Nah, ini tentunya di spesialis dukun jampi-jampi. Ada lagi dukun petung. Dukun petung ini spesialis di bidang hitung-hitungan atau dukun yang terkait dengan bagaimana dukun yang menerima konsultasi untuk mengadakan suatu acara, baik acara suatu hajat dan pernikahan, sunat, ataupun acara-acara pindah rumah atau acara-acara yang terkait acara besar. Bagaimana ini? Biasanya konsultasi ke ahli petung. Nah, ahli petung ini di Jawa bisa mengenal biasanya di ranah weton. Yang ahli weton ini, bahkan ahli pasaran hari dan neptunya dan sebagainya, ini tentunya spesialisnya di ahli dukun khusus petung. Ini sangat bermanfaat karena ahli petung ini sebenarnya memahami ilmu tata surya juga, memahami astronomi. Jadi leluhur kita pun sudah sangat luar biasa memahami itu, karena ilmu titennya yang sangat tinggi sekali dan dibukukan, diwariskan kepada generasi anak Jawa. Untuk ke 100%-an kesempurnaan itu yang memang tidak ada, tentunya banyak kelemahan karena manusia itu sendiri. Nah, tentunya kesempurnaan ini pada Sang Pencipta. Manusia ini diberi akal untuk bagaimana mengetahui situasi alam semesta dan bagaimana mengetahui perilaku-perilaku makhluknya yang ada di dunia. Dengan pengamatan dan titen-titen tadi, mengamati betul gerak-geriknya, gaya bicaranya, gaya perilakunya, sampai alam sendiri, sampai dicermati itu, menjadikan suatu ilmu yang tertuang di buku. Ada lagi mengenai dukun santet. Dukun santet halnya tentunya menerima jasa-jasa orang yang kecewa biasanya, atau jasa-jasa orang yang merasa ingin bersaing, atau persaingan bisnis, persaingan sesuatu hal, rebutan wanita, rebutan pekerjaan, rebutan lahan yang ingin dimiliki hartanya, dan sebagainya. Nah, dukun ini menerima jasa atau dengan kekecewaan orang-orang tadi bercurhat kepada dukun ini, diminta sesuai dengan pasien. Dukun ini nanti ada tarifnya sekian, sekian, sekian. Nah, ini dukun yang seperti ini ada, tapi di mana nggak tahu. Tapi kenyataannya informasinya beredar di masyarakat
di tanah ini ada berbagai spesialis itu. Bahkan ilmu santet dan sebagainya sudah tidak ada asing lagi. Nah, ini bagi mereka yang sudah petang. Nah, harapannya kalau pikiran petang, kecewa dan sebagainya, jangan. Ya, karena santet ini juga akan tidak baik tentunya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ada lagi dengan dukun susuk. Dukun susuk itu adalah dukun rata-rata untuk pengasihan. Jadi kalau ada mau pasang susuk, ada pasang susuk emas, susuk dengan ukuran macam-macam, ada yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, entah itu di muka, entah itu di bagian tubuhnya. Apakah ini sebagai susuk pengasihan, apakah sebagai susuk kekuatan, susuk kejadukan, ada lagi susuk bagaimana orang ini mampu berharisma. Dengan tentunya ini di luar nalar juga, tapi ini ada dan dilakukan, dan pasiennya banyak. Bagi mereka yang tidak pede dengan dirinya, yang awalnya dianggap nggak ganteng, dianggap nggak cantik, dianggap nggak menarik, akhirnya mencari sesuatu, bagaimana nih saya harus konsultasi kepada dukun. Dukunnya apa? Di sini jangan lari ke dukun santet, larinya ke dukun apa? Ke dukun susuk. Sesuai dengan keinginannya, biar karisma, daya tariknya. Nah, ini susuk. Ada lagi mengenai dengan dukun manten, saudara-saudaraku. Dukun manten ini tentunya ini sering dan masih ada. Bahasanya apa sih? Perias. Dukun manten ini sudah ada dari dulu, bahkan kalimat ini juga masih berkembang sampai saat ini. Ini spesialisnya adalah merias. Merias. Dan sampai adat-adatnya ditata, mulai dari awal perhiasan itu sampai dengan prosesi upacaranya. Dukun manten ini pakemnya tuntas sampai akhir acara. Di situ banyak simbol-simbol, pesan-pesan yang diberikan oleh dukun manten. Ya, jadi ingat bahwa dukun ini adalah suatu profesi atau spesialis, tidak hanya mengenai dukun yang engkau bayangkan ketika mendengar kalimat dukun itu adalah berhubungan dengan kejahatan. Tidak. Saudara-saudaraku dimanapun berada, tentunya saudaraku ingat betul bahwa terkait dengan dukun, umumnya yang dilihat itu adalah bajunya serba hitam, gondrong tak karuan, dan acak-acakan dukun. Piranti-piranti seperti kemenyan, ada keris, ada lain, itu alat semua. Sama, dokter juga memiliki alat suntik, juga memiliki buat apa itu ngukur itu, namanya apa mas? Pengukur suhu. Ya, pengukur suhu. Ya, pengukur suhu. Terus apa lagi? Buat ini loh, ukur jantung gitu loh. Teleskop. Ya, bukan. Properti-properti yang ada di kedokteran tentunya berbeda dengan properti dukun-dukun yang ada di tanah Jawa, sesuai dengan alatnya. Ya kan? Nah, ini umpamanya ada keris, ya, ada gogok, ada air buat isi air. Nah, terus dupa. Ini saya juga ada dupa, ya. Nah, dupa ini, wah tinggal satu dupanya. Ini dinyalain sini ya. Nah, ini terkait dengan dupa. Ini sesuatu hal wewangian. Jadi
Ketika melihat yang demikian, pasti dihubungkan merdukun, dukun, pasti klinik. Ada saja yang tidak mengetahui apa. Ini adalah wewangian yang tata caranya dibakar. Kalau tata caranya pakai minyak, ya dioles. Kalau pakai yang spray, ya spray atau stella yang tempel aja. Tapi kenapa ketika melihat dupa dan macamnya, heran, pasti dengan hubungannya klinik? Enggak, ini wewangian, guys. Nah, terkait dengan itu, saudara-saudaraku, dengan terkait dengan dukun adalah suatu profesi spesialis mengenai apa yang bisa dilakukan, ahli di dalam bidangnya. Tadi sudah disebutkan di awal, dukun beranak, dukun jambi-jambi, dukun manten, dukun santet, dukun petung, dan banyak dukun-dukun lainnya. Itu sesuai dengan spesialisnya. Sama halnya kedokteran yang era modern ini, ada spesialis jantung, spesialis paru-paru, ada ahli bedah, ada ahli sunat, ada ahli macam-macam. Di Jawa pun sama, dukun sunat ada. Tapi dengan era yang modern ini, mungkin sudah pakai laser. Dulu dukun sunat ya pakai pisau yang tajam, potong. Dukun sunat itu, mungkin Anda juga yang sekarang jadi profesi dokter pun sunatnya dulu pakai dukun sunat. Mungkin masih ada sekarang. Mungkin bapakmu atau saudaramu, ya toh? Jadi biasa aja kalau mendengar kata dukun bukan sesuatu hal yang terkait dengan kejahatan. Ingat itu. Kejahatan ini pada perilakunya. Dokter pun juga demikian, ada oknum-oknum juga. Dokter yang jahat dengan tidak sesuai dengan prosedur, melanggar sumpah dengan pengabdiannya sebagai profesi dokter. Nah, apapun bentuknya, apapun permasalahannya, kita objektif melihat, tenangkan dulu. Apa sebenarnya? Ada dukun, ada dokter, ada tabib, dan sebagainya. Ini adalah kearifan, kebudayaan, tradisi yang ada mengembang di Nusantara ini sangat kaya akan bahasa. Bahkan kalimat dukun pun nggak apa-apa. Anda pasang dengan besar dan pang-pang di rumah. Kalau memang Anda ahli dalam dukun petung atau dukun beranak, tapi harus ditambahi prosedur yang era modern ini. Mungkin dukun beranak sekarang atau dukun bayi bisa dilengkapi berkolaborasi dengan dunia medis. Sediakan infus di situ, sediakan salep, sediakan obat, nggak apa-apa. Pakai jari, nggak apa-apa. Pakai kebaya, oke. Tidak harus memakai seragam putih-putih. Pakai hitam-hitam nggak masalah. Hitam itu bukan suatu simbol kejahatan, bukan. Kejahatan itu pada perilaku manusianya itu sendiri. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terkait dengan perihal dukun tadi adalah bagaimana pola pandang, pola sudut kita memahami apa itu dukun. Dukun ini sekali lagi diingatkan adalah itu bentuk penamaan suatu profesi atau spesialis atau tukang. Entah itu nanti namanya apa, di negara lain apa, tentunya tidak sama. Pergeseran makna dukun ini yang kita prihatin adalah mengenai kemunduran. Seolah-olah ketika mendengar kalimat dukun itu adalah hal kejahatan. Fenomena dukun semakin pudar. Kenapa? Ya karena tadi mengalami suatu degradasi, penurunan makna, peorasi. Dukun itu terkait dengan kejahatan. Padahal dukun itu sendiri adalah suatu tingkatan atau nama profesi spesialis. Halnya sama dengan pengobatan medis, dokter-dokter yang lainnya. Untuk masalah seragam tentunya tidak sama, tidak bisa disamakan dengan perangkat-perangkat yang ada di kedokteran atau di dunia medis. Saya pun juga sama, sampai detik ini menggunakan dua jasa itu. Baik dukun yang ada di pedesaan dan juga menggunakan jasa ilmu kedokteran. Justru ini ketika dipadukan semakin baik, semakin bagus. Tidak hanya salah satunya. Jadi yang dengan demikian ini tadi ada yang namanya fisik sama metafisika. Ada yang jasad, ada yang non-jasad. Ini tentunya ada, bahkan dalam mengimani itu pun kita harus beriman kepada yang gaib. Gaib ini maknanya yang belum
kita mampu atau menjangkaunya atau diperlihatkan, atau atas sesuatu hal yang tidak bisa masuk nalar, itu hanya bisa ditangani oleh dukun khusus. Nah, hal-hal yang demikian tadi terkait dengan dukun, tentunya ada dukun-dukun yang dukun jopo mantra. Ini doa-doa suwuk. Jadi tidak mustahil juga ketika kita sakit, panas dalam, pikiran pusing, galau dan sebagainya, kadang datang ke suatu tokoh meminta air sababiyah atau air doa. Toh kita sepakati dan kita juga sudah tidak asing lagi ketika suatu doa dipanjatkan kepada media tersebut, air, maka molekul ini jadi baik karena doa ini mengandung hal yang baik. Doa-doa baik ini dengan media air kita minum. Ini air sababiyah kalau yang saya tahu. Jadi teman-teman semuanya, perihal perbedaan pemahaman memaknai dukun itu apa, monggo saya serahkan kepada saudara-saudara semua. Sepengetahuan yang saya dapat begini, pan guru-guru kami, dukun-dukun yang saya kunjungi juga sangat luar biasa mendukung di lingkungan. Bahkan banyak dukun-dukun yang mampu mengobati tanpa memungut biaya. Mereka sangat terbantukan keberadaannya dukun tersebut tanpa mengeluarkan koceknya dari pasien. Bagaimana? Keren bukan? Karena memang sebagai pengabdian, bukan sebagai profesi mutlak saja untuk hal mengumpulkan suatu pundi-pundi harta. Saudara-saudaraku dimanapun berada, tentunya perihal dukun-dukun yang berkembang, teman-teman semua, saudaraku semua dimanapun berada, dukun tetap akan ada sampai kapanpun. Dokter juga demikian. Tidak usah membenturkan, bagi seleranya masing-masing dipersilakan. Mau pengobatannya lewat medis dengan perdukun, mau lewat kedokteran, silakan. Mau lewat perdukunan, silakan. Selagi itu tidak merugikan kepada pasien dan bukan ada unsur penipuan, lanjutkan. Baik dukun, baik dokter atau apapun namanya itu, jika mengandung unsur penipuan, mengandung unsur merugikan, tentunya ini jangan didekati, dan tentunya ini kita introspeksi diri, jangan melanjutkan mendatangi media-media tersebut. Nah, jadi seperti apa persepsi Anda mengenai dukun sekarang ini? Oke? Dukun, duduk tekun. Dukun sebenarnya memang tidak mampu mengobati. Bahkan dokter pun juga sama. Hanya media perantara, upaya sebagai ikhtiar. Pada hakikatnya Tuhan yang Maha Esa yang mampu mengobati itu semua. Dengan menstimulasi, men-trigger, memicu Anda, baik dukun, baik dokter, memberikan petunjuk-petunjuk dengan cara begini, begini, begini. Dengan keyakinan Anda sendiri, maka kesembuhan akan tercapai. Ingat, persangkaan Tuhan sesuai dengan persangkaan hambanya. Jika Anda hari ini mengalami kesakitan atau mengalami sakit, kegalauan dan apapun itu, persangkaan yang baiklah kepada Tuhanmu. Demikian, mohon maaf sekiranya dengan mungkin menggebu-gebu, mungkin ada kata-kata yang salah dan tidak pantas dan tidak pas, tentunya kekurangan dari dan Mas Ali sendiri. Dan saya yakin Anda memiliki pandangan mengenai persepsi dukun itu sendiri. Silakan komen di kitab Mawas Diri ini. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong Wilaheng Skaring Bawono Langgeng.